Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silmia Putri. Sebelum saya menjabarkan tentang penelitian yang akan saya lakukan, maka di sini saya akan menceritakan tentang permasalahan apa yang sudah saya lihat sebelumnya. Nah, permasalahan yang saya lihat sebelumnya itu adalah permasalahan tentang media pembelajaran dan dampaknya terhadap pembelajaran mufradat siswa. Nah, dari permasalahan yang sudah saya lihat ini, saya tertarik untuk melakukan penelitian. Maka judul yang akan saya angkat adalah pengaruh media video terhadap pembelajaran mufradat siswa di kelas 7 MTSN Negeri 71 di Kota Wakanda tahun ajaran 2023-2024. Nah, adapun yang akan kita bahas adalah yang pertama itu latar belakang dari penelitian ini. Nah, latar belakang itu terdiri dari 3, yaitu landasan filosofis, landasan teoritis, dan landasan faktual. Adapun landasan filosofis dari penelitian ini adalah media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran sehingga pelajaran berjalan dengan efektif. Nah, adapun media pembelajaran itu sendiri adalah salah satunya berupa media video. Nah, media video itu sendiri adalah sebuah media yang menyampaikan materi dalam bentuk video sehingga siswa selain hanya melihat juga mendengarkan. Karena semakin banyak indera yang digunakan dalam pembelajaran, maka semakin mudah pelajaran itu diterima oleh siswa. Nah, adapun mufradat. Mufradat itu adalah unsur bahasa yang harus dikuasai oleh setiap pembelajar bahasa asing, terutama bahasa Arab, agar dapat memudahkan mereka dalam melatih kemampuannya terhadap 4 maharoh lugawi, yaitu maharoh istima, maharoh kalam, maharoh kiroah, dan maharoh kitabah. Nah, adapun yang kedua itu landasan teoritis. Nah, landasan teoritis itu adalah yang seharusnya ketika kita menggunakan media video, maka di sana akan memberikan pengaruh terhadap pembelajaran mufradat siswa. Ketika pembelajaran mufradat siswa itu diinginkan dengan cara yang efektif, maka bisa digunakan dengan menggunakan media video. Nah, dan pembelajaran mufradat itu dapat berjalan dengan mudah adalah dengan penggunaan media video ini. Kemudian siswa juga akan lebih tertarik dan mudah dalam pembelajaran mufradat ketika guru itu menggunakan media berupa media video. Nah, landasan yang ketiga yaitu landasan faktual. Nah, ketika peneliti melakukan observasi secara langsung di kelas, maka peneliti melihat bahwasanya guru ketika melakukan pembelajaran mufradat hanya menggunakan media berupa papan tulis, dan kita bisa melihat hasil yang diperoleh dari siswa terhadap pembelajaran mufradat ketika menggunakan papan tulis tadi, media papan tulis tadi. Nah, dari apa yang sudah diamati oleh peneliti, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian terhadap media pembelajaran ini dengan mufradat tadi. Nah, ini tujuannya itu adalah untuk membuat apakah media video ini bisa berpengaruh atau tidaknya terhadap pembelajaran mufradat siswa. Selain dari latar belakang, maka ada juga rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama, bagaimana kemampuan awal siswa terhadap pembelajaran mufradat dengan menggunakan media papan tulis yang pada awalnya tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana proses pembelajaran mufradat siswa dengan menggunakan media berupa video. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengaruh media video terhadap pembelajaran mufradat siswa kelas 7 MTSN 71 Wakanda. Ini peneliti merujuk kepada penelitian sebelumnya yang dinamakan dengan dirosah sabiqoh. Nah, dirosah sabiqohnya ini peneliti merujuk dalam 3 penelitian. Yang penelitian pertama itu adalah penelitian yang dilakukan oleh Rifana Wahdi dan Nurul Fakhrin dengan judul penggunaan media video lagu bahasa Arab dalam pembelajaran mufradat di Madrasah Aliyah Negeri 1 Payakumbuh. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan media video dalam pembelajaran mufradat.
Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yakni eksperimen. Kemudian hasilnya ternyata media video itu berpengaruh terhadap pembelajaran mufradat siswa di MAN 1 Payakumbuh. Nah, adapun relevansinya itu adalah sama-sama membahas tentang media video, kemudian membahas tentang pembelajaran mufradat. Sedangkan perbedaannya itu adalah kalau di penelitian ini hanya tentang video berupa lagu, kalau di penelitian yang akan peneliti lakukan adalah hanya video secara umum. Kemudian subjeknya juga subjek yang berbeda. Peneliti melakukan penelitian dengan subjek berupa kelas 7 di MTSN, sedangkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Rifana ini subjeknya itu adalah siswa di MAN 1 Kota Payakumbuh. Nah, adapun penelitian kedua yang menjadi rujukannya itu adalah penelitian yang dilakukan oleh Teti Rahmawati dan kawan-kawan dengan judul Media Video Animasi Berbasis Pembelajaran Multiliterasi untuk Melatih Kemampuan Literasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kelayakan dari media video terhadap kemampuan literasi, kemudian untuk mendeskripsikan bagaimana respon peserta didik terhadap media video terhadap melatih kemampuan literasi siswa. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode R&D, yaitu Research and Development. Kemudian hasilnya ternyata media video itu layak untuk melatih kemampuan literasi, kemudian juga respon peserta didik itu sendiri adalah sangat baik terhadap media video animasi terhadap kemampuan literasinya tadi. Adapun relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang media video, kemudian perbedaannya itu adalah penelitian ini membahas tentang kemampuan literasi, sedangkan peneliti sendiri membahas tentang pembelajaran mufradat. Juga subjeknya itu adalah subjek yang berbeda. Kalau di sini subjeknya itu adalah siswa SD kelas 4, maka peneliti meneliti siswa kelas 7 MTSN. Nah, adapun rujukan yang ketiga yaitu penelitian ketiga yang dilakukan oleh Suandi Munte dan kawan-kawan dengan judul Pembelajaran Mufradat dalam Meningkatkan Maharoh Kalam Santri di Pondok Pesantren. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembelajaran mufradat dan dampaknya terhadap maharoh kalam siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Kemudian hasilnya itu adanya dampak pembelajaran mufradat terhadap maharoh kalam atau kemampuan berbicara siswa. Adapun relevansinya itu adalah sama-sama membahas tentang pembelajaran mufradat. Kemudian perbedaannya itu adalah di sini pembahasannya itu maharoh kalam, sedangkan peneliti sendiri itu membahas tentang media. Nah, kemudian juga subjeknya itu berbeda. Kalau subjeknya peneliti sendiri adalah subjeknya itu di MTSN kelas 7. Nah, kalau di sini adalah di pondok pesantren. Nah, mungkin hanya itu pembahasan tentang penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Salah dan janggal peneliti mohon maaf. Ditutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.